Selamat siang, bertemu kembali dengan diskusi panas berkaitan dengan rancangan KUHP. Eh, Kali ini akan hadir narasumber kita, Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Effendi dari Universitas Riau, dan Dr. Asmi Syahputra dari Trisakti. Kita mulai ini, Prof. Hipnu ya, ini kaitannya dengan penyidik KPK, kemudian penyidik tertentu, kemudian yang diatur dalam RKUHP kita ya. Kaitannya penyidik tertentu ini agak panas ini Prof. Hipnu. Saya mulai dari Prof. Hipnu. Ya, Kaitannya dengan jaksa yang penyidik tertentu kemudian dipersempit, ada RKUHP yang sebelumnya di masyarakat yang hanya untuk pelanggaran HAM berat, kemudian ini diubah lagi dari Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman bahwa ini bukan merupakan hasil akhir kaitannya dengan penyidik tertentu. Nah, mohon pendapat dari Prof. Hipnu kaitannya dengan ini. ya. Prof. Hipnu. Terima kasih Mbak Ani. Jadi memang perkembangan penyidikan ini suatu yang luar biasa dan sudah menjadi problem beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita di KUHP, penyidik itu ada dua memang, penyidik polisi dan PPNS. Tapi dalam perkembangan dinamika politik hukum, ada penyidik-penyidik lain. Ada penyidik OJK, ada penyidik Basarnas, penyidik Bakamla, ada penyidik kejaksaan yang semua itu berdasarkan wadah ketentuan perundang sendiri. Nah, ketika ada perubahan-perubahan seperti ini, maka KUHP ini bagus, sudah merespon, sudah menyidik, yaitu penyidik polisi, penyidik PPNS, dan penyidik tertentu. Nah, konsep penyidik tertentu ini saya kira mewadahi beberapa penyidik-penyidik tertentu yang sudah diuji Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan sebagai penyidik itu sudah diuji 4 kali, Mbak Ani, sebagai yang katanya tidak berwenang waktu itu. Nah, semuanya menang, nah, gitu. Jadi 4 kali kalau nggak salah 4 kali, Ya, 4 4 kali. kali. Saya termasuk ada di dalam waktu itu, sehingga penyidik kejaksaan itu dalam hal ini diwadahi dalam penyidik tertentu, karena memang hanya dalam tindak pidana tertentu, yaitu apa? Korupsi dan pelanggaran HAM berat. Nah, pertanyaannya yang berkembang sekarang kemarin itu berbeda antara bunyi undang-undang dan penjelasan. Ya. Nah, dalam undang-undang kita harus melihat lex strict scripted, harus tertulis. Tampaknya dalam penjelasan kemarin, kalau bahasa orang Jawa, dibegal. Yang tadinya kewenangannya ada termasuk penyidik tindak pidana korupsi dan pelanggaran berat, penyidik korupsinya dibegal, penyidikannya 1. Nah, ini yang jadi problem. Nah, saya kira ini yang harus diluruskan. Memang dalam suatu teori, Mbak Dina, teori antara bunyi undang-undang dan penjelasan, ketika penjelasan tidak selaras dengan bunyi undang-undang, yang dipakai sebetulnya bunyi undang-undang. Tapi karena ini dalam praktek nanti perdebatan lebih panjang. Nah, oleh karena itu kita harus sinkronkan. Kalau dalam undang-undang sebagai bentuk penyidik tertentu itu adalah penyidik yang tersebut di dalam undang-undang tertentu. Nah, Pak Ketua Komisi 3 menyatakan kan tidak mengurangi, berarti harus dijelaskan pula siapa yang penyidik tertentu itu, dan itu sudah berjalan selama ini, gitu loh, tidak mengurangi, karena dalam sikap yang sekarang ini situasi sudah luar biasa, jadi nggak mungkin hanya dilaksanakan satu lembaga tertentu saja, sehingga ibaratnya harus gotong royong, Mbak. Prof. Hipnu, mohon izin kaitannya dengan penyidik tertentu tadi. Kalau kaitannya dengan tindak pidana korupsi, ini kan ada juga yang ada ego sektoral juga ini kaitannya dengan penyidik KPK. Gimana Prof. Hipnu? Apakah ini tetap dikuatkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana korupsi, atau nanti ada di undang-undang khusus ada untuk di KUHP itu penyidik tertentu kan bisa penafsiran agak luas, kecuali diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Gimana Prof. Hipnu? Iya, makanya termasuk KPK juga penyidik tertentu, karena di dalam undang-undang KPK, kan gitu loh. Nah, itu maksudnya ego sektoralnya, Prof. Hipnu. Nah, saya kira di era sekarang tidak ada ego sektoral. Itu pendapat-pendapat yang mungkin perlu kita luruskan, karena di tingkat penanganan sekarang kita tidak mampu hanya satu lembaga KPK saja. Tidak ada, sehingga semua bahu-membahu dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi sekarang ini.
Kita ingat loh, indeks korupsi kita itu masih jauh sekali loh, dan nggak mungkin itu hasilkan. Nah, kalau kita lihat juga kondisi empiris yang sekarang, makanya bagian dari politik hukum negara, pemberantasan tidak pidana korupsi, semua lembaga yang berwenang melakukan tidak pidana korupsi tidak mengurangi. Ini saya sepakat dengan Ketua Komisi 3 Berarti seperti itu. apakah perlu ini untuk karena kaitannya dengan penyidik tindak pidana korupsi? Apakah perlu diubah lagi ini untuk yang tindak pidana korupsi? Oh, kewenangan jaksa, oh ini kewenangan dari Polri, ini kewenangan dari KPK. Apakah perlu diubah lagi itu di undang-undang khusus, Prof. Hipno? Di dalam undang-undang khusus saya kira sudah menyebutkan sendiri-sendiri ya. Cuman di Ya, dalam ya, KUHP ya. sebagai lex generalis itu harus jelas. Di dalam lex generalis nanti kemudian diturunkan dalam lex specialis spesialis. Sehingga dalam hal RUU KUHP yang sudah menjelaskan bahwa penyidik PPNS dan penyidik tertentu itu harus di lex scripta. Lex scripta. Siapa? Oh, apa namanya kejaksaan. Oh, KPK. Oh, TNI Angkatan Laut dan sebagainya. Jadi harus diperjelas karena fungsi penjelasan harus memperjelas. Jangan sampai fungsi penjelasan malah tidak jelas, Mbak Ani, gitu loh. Nah, ini fungsi penjelasan yang kemarin bikin agak geger nih, Prof. Hipnu. Saya beralih ke Bang Asmi. Silahkan Bang Asmi, kaitannya dengan penyidik KPK ini sebagai penyidik tertentu. Ya, sudah. Penyidik dari kejaksaan, maaf, maaf. Saya kira ini kan sudah clear ya, Mbak Ani ya, karena kita sudah lihat dalam narasi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu. Jadi kalau penyidik itu sudah memang dibunyikan dalam undang-undang, ya mau tidak mau kejaksaan termasuk OJK ataupun penyidik lainnya ke depan kalau ada, dan itu dibunyikan dia punya kewenangan, ya maka automatically menjadi ditarik ya sebagai penyidik. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan lain gitu loh. Makanya itu kok muncul seolah-olah diseludupkan. Nah, walaupun akhirnya sudah diralat seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa itu bukanlah draft terakhir. Saya sebenarnya lebih jauh Mbak Ani, bukan hanya di situ sebenarnya persoalan kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat terlepas mungkin setiap undang-undang ada corak politik atau peristilahan yang luas atau perumusan yang masih elipsis ya kita bilang ya, mengulang kata, tidak jelas atau ambigu yang tadi disenggol oleh Prof. Ibnu, kita lebih mengkerucut sebenarnya dalam teknis ke depannya dalam bicara tentang penyidikan. Nanti kita bisa sama-sama lihat dan mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan oleh Pak R di dalam rancangan KUHP di dalam pasal 26-nya itu. Di sini yang harus kita telisik antara kinerja koordinasi antara penyidik dan penuntut umum gitu loh. Jadi kita tidak Betul, lagi betul, bicara betul. tentang subjek hukum ya, karena subjeknya tadi udah jelas, penyidik dengan tiga tadi, polisi, penyidik PPNS, it's clear gitu loh. Sekarang bagaimana kita menurunkan? Kalau kita nanti baca dalam pasal 26 rancangan undang-undang kitab hukum acara, dimaksud adalah ini apa yang dimaksud dengan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu 2 hari. Ini sebatas apa? Formalitas ini kan kalau kita lihat kan perubahan KUHP ini kan jelas ada 9 esensial yang mau dituju kalau kita lihat dalam konsiderannya tentunya ya. Itu bisa kita lihat cederaan awal yang menyatakan pembaharuan hukum acara pidana ini adalah untuk terhadap signifikan, perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum gitu ya. Jadi harus menyesuaikan perkembangan hukum yang diatur dalam undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini seretannya jelas loh, karena putusan MK itu juga akan memperkuat misalnya tentang prapit, perluasan prapit terkaitan tentang penyitaan, penggeledahan. Ini sudah diakomodir apapun itu seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Ini ada yang menurut kita memberikan angin segar berkaitan tentang penegakan hukum, di mana juga sistemnya juga diberikan sistem aktif kepada semua pihak, saling kontrol dan mengawasi. Jadi kembali ke tema yang tadi, pasal 26 itu ini sebatas apa ini? Penuntut umum dan penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi dalam waktu 2 hari. Ini sebatas apa? Formil administratif saja. Saya malah lebih ingin, katakanlah ini memang, karena awalnya itu kan ada perdebatan di awal, kita pikir, tidak ada lagi penyelidik, ada kan, jadi tidak jadi persoalan. Jadi ini harus kita rinci gitu loh. Jadi katakanlah teman-teman kepolisian sudah memang memegang, oke, menjadi satu-satunya
sebagai penyidik tunggal lah dalam perkara tindak pidana. Kalau kita lihat itu kan dalam draft ini. Tapi ada keseimbangan gitu loh. Keseimbangannya adalah ini jangan polisi yang nanti yang mengundang jaksa, tapi seharusnya jaksa yang atas itu yang bisa mengundang polisi. Ini kalau kita lihat dalam draft pasal 26 dari ayat 1 sampai ayat 14 ada hal-hal yang kurang tepat gitu loh. Oke, sebentar saya Termasuk dalam potong gelar sebentar. perkara. Bang Laksmi, sebentar. Sebelum kita ini sudah terlalu ini ya. Kalau kita menyangkut teknik penyidikan tadi, oke, yang penyidik tertentu, oke lah, kita clear ya. Meskipun nanti dalam penyataannya ada segi-segi, tapi kan nanti ada kepastian hukumnya dalam undang-undang. Nah, menyangkut ke teknik penyidikan tadi, berarti kan kita masuk di asas diferensiasi fungsional dong, dan juga dominus litisnya. Nah, kaitannya dengan pasal 26-nya koordinasi. Apakah ini kalau saya melihat tidak berbeda dengan KUHP kita yang sekarang berlaku? Betul. Jadi koordinasi apakah hanya sekedar koordinasi saja yang abstrak selama ini, hingga beberapa kasus itu, contohlah misalnya kasusnya Vina, itu alat buktinya diperoleh dengan sah atau tidak. Nah, ini kan menyangkut koordinasi yang kita tahu kalau dalam praktek mohon dikoreksi juga Bang Erdi. Jadi kalau dalam praktek yang tadi 2 hari di RKUHP, kemudian di KUHP yang sekarang 14 hari aja kalau tidak salah ya, belum tentu betul-betul 14 hari ini. Nah, kaitannya dengan penyidikan teknisnya ya, apakah tetap jaksa itu stop di penuntutan untuk tindak pidana umum, ataukah kita melihat lagi di Undang-Undang Kejaksaan yang tahun 61 itu masih menggunakan jaksa juga sebagai penyidik, juga menerima laporan. Jaksa juga tidak hanya sebagai lalu lintas saja yang menerima ini. Gimana pendapat Pak Asmi? Nanti sekalian ke Pak Edi, diteruskan Pak Edi, monggo. Pak Asmi dulu, lanjut. Saya dulu apa Pak Erdi nih? Pak Asmi dulu lah. Ya, nyambung tadi kan. Gimana nih? Jadi kalau kita lihat, kalau saya lagi-lagi ya, bahkan ini tidak muncul dalam penjelasan draft pasal 26 tersebut. Saya kepengennya di sini adalah supaya tadi ya pembaharuan KUHP kita dan ada keseimbangan, jaksa juga diberikan kewenangan untuk meng-cross check terhadap BAP verbal. Karena kan sering sekali seperti kan kasus Vina Cirebon dan segala macam, sejauh mana bisa menghilangkan saksi, terus posisi faktanya tidak jadi klik gitu loh. Jadi jaksa di awal begitu ada SPDP itu, jaksa juga pada keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak semua juga jaksa bisa masuk gitu loh, dengan keterbatasan mungkin orang dan segala macam. Tapi kasus-kasus tertentu, maka ada satu klausula di sini. Dalam keadaan tertentu, ini jaksa bisa melakukan dan melihat dalam proses verbal itu, gitu loh. Walaupun bisa saja pertanyaan gitu loh. Ini bisa dilakukan. Jadi betul-betul imbang. Dan kedua, kalau nanti gagal, katakanlah ke depan ini, kalau ada orang yang ditahan, katakanlah di penyidikan oleh kepolisian, ini juga harus ada sanksi. Jadi tidak hanya dalam tahap si jaksa aja yang mungkin dievaluasi, tapi polisi juga perlu, karena jangan-jangan itu tadi ada penstrukturan fakta yang dari awal tidak klik. Ada barang bukti yang dikesampingkan, ada orang yang tidak tepat. Karena selama ini saya bilang, persoalannya adalah cuma koordinasi administratif, nggak bisa masuk. Ini kan berkait kita 40 tahun yang akan datang, saya kira. Jadi ini memang harus kita, ya saya bilang dari awal, ini memang perlu negarawan pemikiran-pemikirannya. Seperti yang Prof. Ibnu bilang tadi, ini bukan masalah ego sektoral lagi. Tapi wajah penegakan hukum harus kita perbaiki, sehingga benar-benar cross-check seimbangan, saling mengawasi. Bahkan saya bilang dalam gelar perkara tidak hanya ahli saja dan pengawas-pengawas dari kejaksaan maupun kepolisian, tapi harus ada hakim pengawas masuk di situ. Itu baru fair. Itu loh. Jadi ini kita harus melibatkan semuanya. Jadi ada tanggung jawab. Mungkin ini kita lah untuk kita lihat. Lanjut mungkin. Sekalian ini giliran Bang Erdi ya. Tolong dijelaskan sekalian nih, kalau kaitannya dengan pengawas penyidik dengan pengawas dari penuntut umum. Kalau tidak salah di rancangan KUHP kita tidak ada penjelasannya ya. Nah, teknisnya nanti bagaimana kalau ada pengawas penyidik dan pengawas penuntut umum, apakah tadi seperti yang dikemukakan Bang Asmi ya, bisa nggak di situ nanti ada pengawasan penuntut umum juga kembali melihat bagaimana prosesnya di penyidikan? Monggo, Bang Irji. Ya, saya nengok kayaknya memang kalau KUHP yang 81 itu kayaknya berorientasi pada tersangka. Kalau ini kalau
ya jujur saya kalau menurut saya ini agak polisi minded ini di RUU KUHP ini. Ini Pak Azmi kan ada di sana tuh ya, ada di sana ya Prof Ibnu ya, beliau kan. Saya kira agak polisi minded ini memang RUU KUHP ini. Kenapa? Karena demikian banyak pasal polisi tentang polisi dan itu termasuk yang ditanyakan Mbak Ani itu termasuk pengawas penyidikan. Memang selama ini kan di kepolisian sudah ada wasidik pengawasan penyidikan dan wasidik itu biasanya selalu hadir dalam setiap gelar perkara yang diadakan oleh penyidik. Nah, nanti kan wasidik hadir, kemudian propam hadir, termasuk kita yang biasa jadi ahli juga sering hadir kan, di dalam, apalagi kalau dalam gelar perkara khusus mengacu kepada Perkap. Jadi sebagian dari Perkap, menurut saya ini ditarik ke dalam RUU KUHP ini. Jadi agak memang menyesuaikan dengan apa Betul. kebiasaan polisi. Nah, itu yang saya setuju saya dengan Pak Azmin tadi. Kalau dibilang yang ada koordinasi tadi dinyatakan bahwa kejaksaan kan selama ini kalau kejaksaan istilahnya bukan gelar tapi ekspos. Nah kalau ekspos saya juga pernah ikut ekspos di kejaksaan, mereka nggak pernah mengundang pengawasan bagian pengawasan kejaksaan. Ya gitu mungkin mohon dikoreksi oleh Prof Ibnu nanti yang lebih dekat sehari-hari sama kejaksaan kan. Saya kira tidak pernah diundang bagian pengawasan di kejaksaan. Paling mereka mengundang ekspos itu adalah kasih pidum, kasih pitsus, kasih intel itu yang diundang, termasuk kasih pengawasan diundang juga sih, tapi tidak sifatnya tidak seperti komando seperti di kepolisian yang mana wasidik itu mempunyai rekom yang sangat harus dipatuhi oleh penyidik. Bisa saja kadang penyidik itu berbeda pendapat dengan wasidik. Nah, akhirnya mereka setengah hati mereka menuruti maunya wasidik. Nah, sepertinya konsepnya terkonsep seperti itu. Ada wasidik, ada wastut pengawasan penuntutan. Kalau belum ada artinya itu nanti akan dibuat lembaga baru. Kalau bagian pengawasan Aswas di Kedati atau kemudian Jamwas di Kejaksaan Agung atau kasih pengawasan di Kendari itu nanti berperan di situ mungkin. Nah, dalam hal yang lain saya kira secara umum KUHP ini udah bagus. Walaupun memang kemarin saya juga diminta oleh Prof Romdi untuk mereview beberapa tentang KUHP ini Prof Ibnu secara apa dan itu saya sudah buat review termasuk juga memang penyidik BNN itu terlupakan. Jadi RUU KUHP ini jadi tidak responsif. Maka menurut saya itu seharusnya nggak usah disebut nama. Penyidik-penyidik tertentu aja itu mungkin cukup dalam peraturan pemerintah nanti. Apa saja menjadi penyidik tertentu. Dan sebenarnya kan juga sudah clear. Maju ya, menurut saya banyak kemajuan. Termasuk juga ada di dalam pasal berapa itu ada kalau misalnya ada penghentian penyidikan. Lalu kemudian ada pihak yang menjadi pelapor kemudian mengajukan pra-peradilan. Dan putusan pra-peradilan menyatakan bahwa itu tidak layak untuk dihentikan. Kan itu bisa langsung diambil alih oleh penuntut. Jadi tidak harus menunggu penyidik untuk menyidik ulang seperti selama ini. Selama ini kan kalau dinyatakan oleh hakim pra peradilan itu ternyata memenuhi tindak pidana dan tidak layak, tidak punya alasan yang sah untuk dihentikan, itu kan penyidik menyidik ulang atau melanjutkan proses penyidikan. Nah ini kan sekarang bisa diambil alih. Penuntut umum langsung melanjutkan penuntutan. Nah cuma menurut saya memang pangkal masalahnya itu adalah penjelasan pasal 6 karena mencantumkan bunyi penyidik pelanggaran HAM berat. Nah, itu yang menjadi masalah. Satu itu. Yang kedua, kalau saya lihat sebenarnya teman-teman kejaksaan kan sempat berharapnya tinggi akan mengambil alih kasus yang tidak selesai selama sekian hari dari penyidikan. Itu di awal konsep sebetulnya, sebelum jadi draft yang sekarang 3 Maret itu. Nah, tetapi setelah jadi yang draft yang 3 Maret, itu kan nggak muncul. Nah, itu mungkin yang membuat kekecewaan teman-teman kejaksaan. Lalu kemudian sampai muncullah sekarang gambar-gambar gitu kan yang menyatakan seakan-akan ini bagian dari pelemahan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Padahal kejaksaan mengklaim sudah sangat berhasil melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, kasus-kasus besar yang termasuk sebagai Liga Korupsi Indonesia. Nah, atas dasar kepercayaan itu, maka kemudian timbul kekecewaan dari teman-teman jaksa, seakan-akan peran jaksa dikerdilkan. Nah, ini secara muncul di tekstual di RUU KUHP 3 Maret ini ya seperti itu. Nah, soal perasaan, walaupun sebenarnya secara normatif enggak. Kalau dibandingkan dengan KUHP 81, ini jauh lebih banyak kesempatan kepada kejaksaan itu. Ya oke Bang, tapi cuma kalau kita dari sisi normatif bagus ya, tapi kalau kita lihat dari sisi di lapangan sampai saat ini pun KUHP dilaksanakan di lapangan kan juga belum tentu sesuai. Nah ini saya lanjut ada yang tercecer ini. Kalau di pasal 7 ayat 3, Ya. ini kaitannya PPNS dan penyidik tertentu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Bagaimana ini? Ya, yaitu. Monggo Prof Ibnu. Ya. Yang agak susah-susah ini. Oke. Ini kita perlu ada evaluasi ya. Memang kita harus sepakat dulu bahwa di penyidikan itu sebagai bentuk pintu gerbang. Makanya perdebatannya Pak Erdianto, Pak Esme itu bagaimana menyatukan sebagai suatu wadah koordinasi
yang berkaitan untuk dipersiapkan di persidangan. Ini yang jadi menarik kan di situ. Kalau kita lihat suatu sistem. Oleh karena itu terhadap PPS ini, betul tadi agak terlewatkan. Sebetulnya PPNS ini adalah sebagai bentuk penyidik yang spesial, ya, yang sebetulnya dalamnya. Kalau kita di dalam KUHP lama, itu fungsinya sama, hanya terhadap upaya paksa yang tidak dimiliki oleh PPNS. Apa itu penahanan? Itu nggak bisa. Nah, perkembangan dinamika sekarang, saya kira PPNS sekarang sudah dewasa. Jadi jangan sampai PPNS itu sebagai bentuk subordinator korwas polisi. Ini kalau kita akan mendewasakan, ya. Kalau kita lihat bukan memang korwasnya ada polisi. Sedang kenapa PPNS timbul? Kita harus tahu PPNS timbul karena dinamika perkembangan tindak pidana yang sangat amat khusus. Nah, sangat amat khusus. Oleh karena itu, dalam seperti ini, KUHP yang baru harus juga mewadahi. Jangan diartikan bahwa PPNS itu di bawah kendali, di bawah koordinasi polisi. Tapi suatu lembaga penyidik. Hampir sama dengan penyidik tertentu tadi. Kan itu. Dengan demikian, koordinasinya nanti bisa langsung kepada penuntut umum yang jadi ada efisiensi birokrasi, Mbak. Oke lah, kewenangan upaya paksa itu tidak diberikan oleh PPNS, tapi jangan masuk kepada korwas dulu polisi, tapi langsung pada penuntut umum. Ini saya kira sebagai bentuk reformasi birokrasi di dalam sistem peradjudikasi, khususnya penyidikan, untuk mendewasakan, untuk memampukan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat khusus yang diajukan oleh PPNS. Nah, dengan demikian saya kira PPNS akan lebih nanti ke depan optimalkan seperti penegak hukum yang lain. Apakah itu penyidik, apakah itu PPNS, apakah penyidik-penyidik tertentu tadi. Oke, mohon izin Bro. Jadi misalnya kalau yang tadi saya katakan, ini kan di pasal 7 ayat 3 bisa jadi beda penafsiran nanti kalau yang menafsirkan di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal ada ego sektoral nih di sini. Kok merasa di bawah diawasi dan seterusnya. Kalau seperti ini kan KUHP seperti tidak ada perubahan. Maaf. RUU dengan KUHP yang berlaku saat ini, Prof. Gimana? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Saya pernah penelitian. Korwas itu nggak efektif. Korwas itu nggak efektif. Betul. Korwas itu nggak efektif. Jadi hanya menambah aja. Korwas nggak efektif. Hanya suatu lembaga yang sebetulnya fungsinya baik ya waktu itu, tapi sebenarnya nggak efektif. Nah, perpanjang birokrasi aja. Iya, nambah birokrasi. Ya sekarang ini makanya lebih baik langsung dalam RUU KUHP ini adalah langsung pada penuntut umum. Jadi penyidik polisi langsung kemudian kewenangan juga sebagai franchise fungsional itu ada penyidik polisi dan penuntut umum, PPNS penuntut umum. Kalau terkait dengan penyidik tertentu langsung, karena sebagai satu atap antara penyidik terkait misalkan penyidik jaksa, penyidik penuntut umum jaksa, itu sudah satu wadah. Nah, dengan demikian sebagai PPNS itu langsung pada penuntut umum, itu merupakan implementasi asas cepat. Murah. Kemungkinan bisa ada perubahan nih di pasal 7 ya, Prof ya. Iya, itu catatan kami seperti itu, Mbak. Jadi enggak jangan kalau seperti itu nggak ada perubahan. Nah, sekarang harus ada perubahan sebagai bentuk asas cepat, murah, sederhana. Satu, kedua juga memberikan suatu kewenangan yang penuh. Karena kalau kita lihat semua penegakan kok di bawah pengawasan agak sulit ya, agak sulit. Induknya aja saya kira nggak menguasai kan gitu. Maksudnya di bawah koordinasi seperti apa kan gitu kan, ibaratnya kan seperti itu, substansinya kan nggak ngerti kan gitu. Nanti lebih baik eksplisit ya Prof ya. Bang Asmi, eksplisitnya bagaimana ini kalau penyidik tertentu ini koordinasi penyidik Polri? Ada hal yang memang kesamaan dengan Prof Ibnu ya, karena menurut saya terhadap misalnya penyidik BP POM, Bea Cukai, mungkin juga pajak atau mungkin penyidik-penyidik OJK yang mungkin itu ya memang punya keahlian spesifik. Mereka punya kemampuan yang sudah sebenarnya lebih mumpuni. Seharusnya saya malah lebih mendorong ke depan ini. Kalau memang kita mengacu ke dalam KUHP yang memberikan ke depan ini kan, ini ya pasal 4 kita bahas dalam undang-undang KUHP ke depan ini dengan perpaduan sistem hukum aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. Jadi dikasihkan ruang yang secara berimbang kan kepada para pihak. Jadi kembali kepada PPNS tadi, saya kira yang perlu kita siapkan adalah sekarang direktori yang lebih spesifik
kalau untuk ke depan gitu loh. Jaksa punya direktori secara khusus terhadap ini katakanlah, jadi penanganan koordinasi lebih lanjut itu memang jaksa-jaksa yang mumpuni dan punya profesionalitas juga, begitu juga memang karena kalau kita lihat kan sudah tindak pidana umum diambil semua. Saya lebih memilih kalaupun katakanlah polisi mengambil pasal sebelumnya Mbak Ani, pasal 6 ketentuan mengenai syarat sertifikasi, monggo itu bisa dilakukan oleh kepolisian gitu loh, sertifikasi PPPNS ini gitu loh. Oke, ini udah kita lihat loh, pasal 6-nya sudah diambil, tapi jangan dalam perkara. Kalau ini kan kayaknya setiap perkara mau masuk lagi gitu loh. Ini yang tadi kita bilang loh, seharusnya ini tidak efektif gitu loh. Jadi harus kedepan adalah mata rantai dan ruang lingkup ini perlu. Lagi-lagi, jangan karena ada di sini kata koordinasi dan pengawasan. Jangan-jangan nanti bumbu dapurnya harus disamakan persepsinya, kan bahaya gitu loh. Padahal pandangan-pandangannya kan berbeda. Lagi-lagi nih kita bukan. Sekali lagi nih penyidik juga harus kita siapkan ke depan. Penyidik ke depan harus sarjana hukum semuanya nih minimal. Jadi, itu maksudnya itu betul. Karena kan dari sisi kualitas untuk dapat melakukan penyidik ini juga harus kita syarat-syarat, apalagi di pasal 6-nya sudah ditentukan tentang syarat-syarat. Jadi, kalaupun bicara tentang strategi, saya kira adalah kinerja-kinerja penyidik PPNS itu bisa menggandeng kepolisian, dibantu waktu melakukan tindakan. Itu bukan dalam rangka pengawasan penyidik gitu loh. Apalagi nanti berkas perkara harus dikasih dulu ke polisi, baru sampai nanti penyerahan perkara ke penuntut umum. Kalau kita lihat itu dalam pasal 7 angka 4 ya, ayat 4-nya. Wewenang wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Waduh, repot ini kita, gitu, tidak efektif gitu loh. Jadi ini harus kita sampaikan ke depan ya, mudah-mudahan lagi-lagi ya, kita batasi. Ini tidak ada bermaksud untuk mengurangi kewenangan teman-teman di polisian atau memperkuat kejaksaan, tapi kita benar-benar merah putih. Ini catatan secara akademis. Demikian, Mbak. Ya, kita bertiga kan orang yang biasa ahli dari kejaksaan dan kepolisian nih Mbak Ani. Ya, kita lihat kalau penjelasan rancangan KUHP ini kok masih banyak yang ini ya, belum jelas kalau menurut saya. Ya, sudah jelas, tapi sebetulnya belum jelas kaitannya dengan penyidik tadi, ya kan? Kaitannya dengan itu yang dimaksud dalam, kalau kita baca bukunya Yahya Rahab, itu yang dimaksud dengan elipsis, Mbak, mengulang kata-kata, tidak jelas, ada ambigu, gitu loh. Ya, kalau penyidik tertentu itu kan ambigu, di pasal lain sudah menyebutkan dengan jelas, tapi di penjelasannya akhirnya membuat ambigu, gitu loh. Nah, ini padahal KUHP harus kepastian hukum nih ya. Padahal KUHP itu kan harus jelas. Penjelasan yang tidak jelas, Mas Asmi itu. Iya, betul. Jadi lex sertanya hilang, Prof. Lex sertanya hilang. Gitu. Iya. Saya kira banyak undang-undang begitu, nggak jelas, penjelasan yang tidak jelas, betul. Tapi jangan sampai di rancangan KUHP kita yang baru ini memberikan penjelasan yang tidak jelas. Tapi nggak apa Mbak, itu peran ahli. Repot juga. Peran Prof Ibnu, Pak Azmi nanti untuk menjelaskannya di dalam praktek. Siap. Itu ladang pengemban hukum ya. Tapi gini Mas, izin Prof Ibnu, Azmi, saya jadi pertanyaan itu justru mengapa kok rebutan kewenangan? Itu yang tadi kita bincang di grup awal juga kan. Padahal kan biasanya orang berebut itu untuk duduk, bukan berebut untuk berdiri. Ini kok berebut untuk berdiri? Ini ada apa? Itu pertanyaan kan, topik kita kan. Karena namanya penyidikan itu seksi. Pertanyaannya penyidikan itu seksi, Pak Edianto, Mas Asmi. Penyidikan itu seksi. Roh dari penegakan hukum itu ada di penyidikannya. Karena jadi kalau itu setuju, Prof Ibnu setuju kalau penyidik harus sarjana hukum ya, Prof ya? Iya, paling tidak sarjana hukum kan gitu kan. Kan namanya, apalagi kan walaupun sarjana hukum, prinsip harus sarjana hukum, walaupun toh nanti ada yang lain. Ilmu forensik itu kan membantu. Prinsip ilmu sarjana hukum. Nah, makanya dalam penyidikan itu seksi, Mas Edianto, sehingga hampir semua penegak hukum untuk melakukan suatu penyidikan. Karena reputasi, eksistensi, kelembagaan mampu di sana. Kalau itu hilang, marwahnya hilang sebagai penegak hukum. Masih penegak hukum. Penegak itu kemampuan menegak. Itu terminologi penegak.
kan itu. Ya. Mampu menangkap, mampu menahan, mampu mendidik. benar. Itu kewenangan-kewenangan yang ada. Iya, benar. Kalau itu nggak ada gitu loh. Iya. Sehingga Iya, semua punya ingin sebagai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kalau Iya, sarjananya canda-candanya hukum teman-teman jaksa itu secara bilang apa gini. itu real tidak menguasai gimana? Ya, kata teman-teman jaksa, walaupun hakim itu mengadili, tapi kan hakim nggak bisa nangkap orang, Pak. Hakim nggak bisa nangkap jaksa, nggak bisa nangkap polisi, tapi jaksa dan polisi bisa nangkap hakim. Nah, gitu kan kira-kira. Iya. Oke, lanjut kalau Jadi sarjana hukum nih kan nggak jamin juga, Prof Ibnu, Bang Erdi, Pak Asmi. Ya, tapi setidak-tidaknya kan dia belajar hukum, Sarjana Pak. hukum pun kan tidak jamin kalau kita masuk ke dalam oh lagi. iya, makanya Kita masuk ke dalam lagi. mentalitas itu menjadi utama, Mbak Ani. Makanya kan Ya, etika, betul. mentalitas, integritas gitu kan. Ya kita tahulah semakin banyak sarjana hukum, penegakan hukum kita juga melewat-lewat, harus kita akui kan gitu kan. Tidak Tapi juga itu masalah kita, Pak lebih Asmi, bagus. artinya. Tapi kan setidak-tidaknya Artinya itu masalah kita yang nggak berhasil mendidik Apa? anak. Iya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kita yang salah. Oh iya, itu makanya kita tidak mengakui itu kan. Ini kan tinggal tugas kita untuk mensuarakan. Makanya saya bilang tadi, ini persoalannya jadi banyak ini Prof Ibnu, Pak Erdianto dan Mbak Ani. Jadi saya malah mengusulkan ke depan, mengacu ke dalam pasal 4 tadi yang katakanlah para pihak berlawanan secara berimbang. Saya ke depan ya Prof Ibnu dan Pak Erdi dan Mbak Ani, itu lab krim tidak boleh lagi bawa Mabes Polri. Oke. Iya. Gitu Harus loh. dibawa kampus ya. Itu harus ada di bawah independen. Karena Ya, kalau nggak kampus bahaya nih, ya. semua circle penyelidikan fase-fase. Jadi ini harus ada, entah itu nanti di BRIN, entah itu lembaga apa, gitu loh. Iya. Jadi Kampus lah, kampus. objektivitas penanggung jawab lembaga itu ada, gitu Iya. loh. Jangan di situ kan kita banyak juga terkecoh terkadang dari hasil-hasil yang Betul. demikian, gitu loh. Ini harus kita perbaiki dari awal, gitu loh. Ya. Aduh, terlalu Iya. maju ya, terlalu maju padahal ini kuhapnya Ya. Kalau masih seperti banyak. ini kan lihatnya KUHAP-nya masih banyak kurangnya sebetulnya dari sisi teknisnya. Iya. Ya, Itu bolong-bolong ya. Sebetulnya secara umum kinerja teman-teman Sebetulnya. KUHAP itu udah bagus. Tapi bolong-bolongnya mungkin Ya. sebagian dari pertemuan kita berempat hari ini. Pak Erdi, saya Itu udah yang mungkin banyak kita nih rekom. catatan nih. Nanti di-share pada waktu Saya apa. sudah menandai. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tema kita. Jadi ini kita simpulkan, Bang Erdi. Ya, Kita simpulkan boleh, kaitannya perebutan kewenangan tadi, jaksa yang ribut kemudian dengan penyidik tertentu memang jadi masalah. lebih banyak masyarakat kita Betul. ya. Nah, kemudian juga pengawasan juga karena praktek di lapangan juga seperti itu. Monggo silahkan untuk memberikan statementnya dari Prof Ibnu, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi dalam membaca undang-undang harus jelas, lugas ya. Ini memang dalam pasal 6 terkait penyidik tertentu itu sudah jelas, tapi penjelasan tidak jelas. Jadi konsep harusnya penjelasan menjadi tidak jelas kan gitu kan. Jadi kalau orang berpikir wah ini ada pembegalan kan gitu, kan gitu. Satu, kedua penegakan hukum juga harus melihat suatu kondisi empiris yang sekarang. Jadi kalau kondisi sekarang itu tanda petik darurat kriminalitas atau bukan darurat korupsi, ya mau tidak mau lembaga-lembaga yang lain yang sudah existing, yang sudah keberadaan secara hukum itu sudah jelas, saya kira tidak perlu direbutkan. Jadi jangan sampai kita hanya ribut tarik-menarik kewenangan. Karena sebetulnya kalau kita melihat suatu sistem, itu satu, apakah polisi jaksa itu bagian negara untuk menyidangkan suatu perkara. Ini yang harus pahami. Jangan sampai itu kewenangan, enggak, itu sama. Jika kalau orang berpikir kadang ini, jaksa terlalu enggak, ini dalam rangka untuk percepatan penyelesaian perkara, kepentingan keadilan bagi masyarakat. Sehingga jangan sampai timbul egosentris itu enggak ada lagi. Fungsinya satu, apa yang mesti dipertahankan dalam suatu kewenangan penyidikan. Dengan demikian, kewenangan penyidikan yang sudah dibetulkan tadi, saya kira kita kawal. Jangan sampai nanti keluar lagi ini berbeda ini lagi, wah jangan sampai, karena kita harus mengacu pada yang tertulis kan gitu. Satu. Yang kedua, PPNS juga harus tegaskan Mbak Ani. Ini suatu yang betul-betul spesialis sekali dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Dengan demikian, tidak mungkin ada suatu lembaga yang mungkin menaungi seolah-olah di atasnya, itu nggak ada. Kalau dulu ya oke lah, karena memang perkembangan. Kita melihat suatu hukum itu perkembangan dinamika dari dulu, sekarang, dan kemudian akan depan. Nah, dengan demikian konsep
PNS harus kewenangan secara substansi ada pada dia. Oke, kalau kewenangan terkait pengujian pada lembaga lain ya, tapi kewenangan secara substansi dan penanganan perkara harus secara spesifik tersendiri sebagai penjelmaan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Gitu, Mbak Rin. Oke. Eh, sedikit saja saya kok jadi terkritik dengan Bu Prof Bada ya, buku Prof Bada. Apakah perlu nih melebar sedikit ya, Bang Erdi ya? Ya, ya, siap, Apakah siap. perlu ini kita kan ada penyidikan, hakim di sini. Apakah perlu ada pucuk pimpinan nih di sini? Ada pucuk pimpinan tertentu, institusi tertentu. Kalau kita baca bukunya Prof Bada, gimana Prof Ibnu? Sedikit aja. Ya, ya, memang idealisnya seperti itu, karena apa namanya kita untuk mengacu pada suatu sistem penyidikan yang independen. Ya. Selama ini Polri penyidik itu hanya bersifat administratif kewenangan. Jadi hari ini bisa penyidik, besok bisa dijaga markas, besok apa namanya lalu lintas satu. Kemudian penyidik sekarang tugasnya juga terlalu banyak, misalkan besok jaga pasar malam dan sebagainya. Oleh karena itu dalam seperti sebagai independen memang perlu, tapi saya kira ius constituendum Masih lama ya? masih Masih lama. lama. Iya, tadi Mbak ini egosentris, kepala nggak mungkin dong sebagai komandan Iya. nggak bisa kamu tunduk pada sana, kamu masih bawahan saya, bagian Nah, tugasnya ada di sana. Ini saya kira perlu pelan-pelan dalam rangka sebagai bentuk idealisnya acungi jempol. siap. Tapi dalam tataran implementasi perlu waktu yang cukup. Ya cukup lama ya. Ya, saya juga setuju. Hmm. Silakan Pak Asmi. Nah, saya kira Kaitannya kalau dengan tadi ini. itu udah clear ya. Kalau kita baca tentang dari RKUHP-nya nih, acara pidana ini dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Ingatlah, dalam undang-undang. Di yang lama itu disebutkan adalah undang-undang ini, ajas legalitasnya. Kalau kita lihat. Tapi di dalam RKUHP ini diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa saja Dua, artinya? kita bisa lihat lagi kan. Ya. Ajas pengecualiannya di dalam pasal 3. Ketentuan dalam undang-undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana kecuali diatur lain dalam undang-undang. Berarti ada pengecualian. Clear ya? Jadi antara pasal 2 dengan pasal 3 ayat 2 tadi, ini tidak sinkron dengan penjelasan pasal 6C tadi. Itu yang kita bilang tadi. Dia ini elipsis. Dia adalah pengulangan kata. Dia ambigu gitu loh. Jadi seharusnya penjelasan itu dengan otomatis. Saya sebenarnya lebih ingin jauh, Mbak Ani. Jadi tidak juga nih biar termasuk koreksi terhadap di ranah penyelidikan. Jadi kan ada penyidikan dan pendidikan di pasal 16-nya mungkin. Ini nanti akan juga bisa bias kalau kita tadi mengambil dari pasal 2 maupun katakan pasal 2 dan pasal 3 ayat 2. Ini di Undang-Undang Kejaksaan itu ada kata di bidang intelijen ada penyelidikan. Dulu nggak? Berdasarkan undang-undang. Ini juga harus, apakah nanti penyelidikan kejaksaan juga bisa masuk? Karena berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa tidak hanya dalam penyidikan anggota korupsi kita lihat, tapi ada terminologi undang-undang bahwa jaksa di bidang intelijen diberikan wewenang penyelidikan. Ini juga harus kita hati-hati. Gitu loh. Jadi pasal 30-nya kalau saya tidak salah itu nanti coba lihat, kira-kira itu dikasih wewenang itu. Kedua, di dalam pasal 16 itu, ini ada juga nih kepolisian. Nanti akan muncul pasal 16 itu penyelidikan dapat dilakukan. Anjing K9 itu, K9 itu yang dibawa itu juga bisa dijadikan alat tidak? Ini juga belum dimasukkan nih ke dalam tata cara penyelidikan gitu loh. Ini harus kita prediksi. Sering dilakukan tuh di hotel-hotel, di tempat-tempat tertentu, di kantor-kantor yang dianggap segala macam. Itu juga harus dimasukkan yang dimaksud dengan pelacakan gitu loh. Mungkin ini jadi masukan kita supaya antara penyelidikan dan penyidikan tadi itu termasuk itu bisa sinkron nih, termasuk tata cara pengolahannya tadi. Lain lagi nanti gelar perkara, menarik lagi nanti kalau kita bahas tentang gelar perkara. Demikian Mbak Eni. Silakan Bang Edi. Ya, artinya secara umum setuju saya dengan Prof Ibnu dan Pak Azmi. Ini RUU KUHP ini udah bagus, tapi memang tentu harus berimbang ya. Kita harus merekomendasikan. Saya kira mungkin rekomendasi kita bertiga dan berempat hari ini adalah bahwa memang harus disempurnakan lagi, harus equal antara peran kejaksaan dengan kepolisian. Jangan terlalu terkesan lebih mengedepankan peran polisi, tapi juga peran kejaksaan juga memang harus ditingkatkan lagi. Nah, termasuk keseimbangan. Katanya kan diferensiasi fungsional, tapi juga kan memang harus seimbang, sejajar. Jangan sampai terkesan justru seperti dalam gelar perkara kok penyidik yang mengundang kejaksaan. Lebih fair sebetulnya kejaksaan yang mengundang kepolisian.
penuntut umum yang mengundang penyidik daripada penyidik yang mengundang, dan tentu kan mengundangnya kan di markas polisi dong artinya. Nah tentu kan orang sebagai tamu tentu ada juga ewuh pakewuhnya sebagai tamu. Tentu nggak mungkin nanti kejaksaan berdebat habis-habisan dengan kepolisian. Orang yang bilang penyelenggaranya, panitia penyelenggaranya kan polisi. Tentu ya kita pun sebagai ahli, apalagi saya menghadiri gelar perkara di kepolisian itu kan tentu ada tingkat-tingkat strata pangkat itu. Berarti pasal 26 itu juga masih banyak ini ya, banyak masalah ya. Ya, itu Nah, juga, ini pasal 26, itu juga pasal 26. harus dikoreksi ya. Tentu bagian terbesar ya memang harus disosialisasikan lebih banyak ya. Untuk kalau perlu ini presiden turun tangan ini untuk mendudukkan semua subsistem peradilan pidana ini supaya duduk bersama. Jadi jangan buruk sangka, jangan merasa diri paling hebat di antara ekosektoral istilah Pak Ani tadi, di antara subsistem peradilan pidana yang ada. Nah, kalau kembali ke korupsi, ya memang ini lebih banyak yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Jangan merasa ada yang merasa lebih dominan, merasa lebih hebat, merasa lebih mampu. Walaupun memang tadi walaupun demikian kita merekom tadi kan, saya kira kita berempat sepakat bahwa idealnya penyidik memang harus sarjana hukum. Kenapa? Karena ini fungsi penegakan hukum kata Prof Ibnu tadi. Jadi bukan untuk kemudian rebutan perkara ada apa-apa di baliknya. Jangan seumpama pepatah kalau tak karena ada berada tak mungkin tempuh bersarang rendah. Jadi jangan karena ada motif-motif yang nggak betul gitu ya, perebutan kewenangan ini harus memang murni untuk menegakkan hukum, karena penyidikan itu adalah roh penegakan hukum, kata istilah Prof Ibnu tadi. Saya kira itu Mbak Ani. Kita lanjutkan diskusi kita nih kalau ada yang lebih menarik, karena memang waktu kita terbatas kan, beliau kan selebriti akademisi ini kan, jadi susah kita ganggu waktunya kan. Iya, sebenarnya kalau tanya penyidikan memang portalnya kan di situ, portal dari satu perkara kan di penyidikan itu. Iya. Itu terlepas kalau KUHAP sudah selesai, oke. Tapi nanti pelaksanaan di lapangan ya harus sekarang pun dari lapangan satu gitu. Ya. Di lapangan pun banyak belum dipahami sama APH kita, kan gitu. Ya. Ya, itulah yang disebut sulitnya di Fakultas Hukum itu antara ius constitutum dan ius operatif itu yang sulit karena penafsirannya di kepalanya berbeda-beda. Belum lagi tadi Mbak Ari, atasannya nggak ingin seperti ini loh. Gitu. Ini kalau yang urgent mengatasinya gimana, Prof? Yang urgent? Yang urgent independen. Iya. Independensi itu penyidik itu sudah nggak bisa diapa-apakan, walaupun atasannya melakukan intervensi apa-apa, karena sumpahnya ke depan. Berani nggak, Prof? Harus berani dong, harus berani. FBI kalau gitu, Prof ya? Iya, harus berani. Makanya ke depan mungkin sumpah penyidik itu harus dievaluasi kembali, Mbak. Jadi jangan sampai terintervensi dalam institusi lembaga yang ada. Bisa nggak Barreskrim itu dipisahkan dari Polri, Prof? Kira-kira. Ini Pak Asmi, gimana? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Saya kok agak ini dengan sumpah ya, Prof ya. Makanya nggak percaya dengan sumpah sekarang, Prof. Karena banyak yang disumpah sebetulnya dari mulai jabatan itu disumpah ya. Nah ini yang berat memang KUHAP kita yang sekarang ini di Polrestabes Semarang lah, saat di apa itu diminta untuk keterangan gitu, by phone aja ya Bu katanya gitu. Atau saya yang datang ke USM aja ya katanya gitu. Ini apa lagi kan? Jadi tingkat bawah. Ya, PPNS itu saya pernah penelitian ya. PPNS itu memang ini harus dievaluasi juga Pak RD, Pak Asmi. PPNS itu bukan jabatan yang seksi, jabatan sambilan dalam birokrasi. Iya. Nah, ini juga harus menjadikan evaluasi ke depan. Saya pernah penelitian penanganan kehutanan di wilayah Jawa Tengah. PPNS itu hanya berapa ekor, berapa gelintir. Karena begitu PPNS besok pindah lagi. Jadi tidak ada suatu profesi ada. Itu sambilan. Nah itu loh. Padahal ini tanah yang gitu, Prof. Signifikan. PPNS juga gitu pindah-pindah. Iya. Tapi kan masih penyidik mungkin di dalamnya. Walaupun di tingkat Polres, Polda atau Kejati masih kewenangan penyidik. Tapi PPNS ini pembenahan ke dalam saya kira perlu ke depan harus betul-betul suatu jabatan yang cukup bergengsi karena mengawal dalam institusi dalam suatu penegakan hukum. Formalitas selama ini, Bro, kalau nggak salah ya. Iya. Itu formalitas, dia hanya ngumpul-ngumpul itu. Apalagi di bawah penyidik Polri, nurut aja gitu. Independensinya di mana kan gitu. Itulah evaluasi ini Mbak. Saya kira dari diskusi ini untuk diarahkan betul-betul independen, kemampuannya cukup
harus diandalkan dalam pengungkapan suatu perkara. Tidak Oke. seperti sekarang. Ini ada masukan lagi kapan nih draft terbaru ini, Bang Asmi? Setelah masukan ini minggu kedua ini, karena akan dibuka kan melalui pengaduan masyarakat, akan membuka ini gitu sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 lah, sedang dibuka. Nanti akan ada masukan-masukan, koreksi-koreksi, karena pasti kan dalam draft ini kan ada pengulangan pasal gitu kan, kita lihat kan ada yang kadang udah ayatnya sama terus di copy paste juga gitu, istilah tersangka menjadi terdakwa, ada juga saya ada beberapa koreksi untuk di sini gitu. Jadi memang Sedikit boleh tahu nggak itu teknisnya kalau di DPR gimana sih kok sampai ada pengulangan kata-kata sampai oh bikin ya amendement namanya gitu namanya teknisnya? manusia Mbak, kan baru draft Mbak. Mbakku, makanya Saya pikir kemarin ini tahu belum teknisnya anggota DPR itu kan kalau tidak salah ya gelarnya seperti itu tuh kuliah bener apa enggak gitu loh. kuliah dong, kuliah. Jadi Ini kan Mbak Ani, saya itu tiga draft berbeda-beda. Ini mah yang benar yang mana kan? Gitu. Asmi ya, yang tahu tuh. ya, yang terakhir Prof sementara walaupun di Februari itu ya ada Februari, terus ada yang di Maret kemarin, tapi yang terakhir itu Oke. memang versi Maret gitu loh. Ya makanya nanti kita lihat ini karena ada masukan penyempurnaan Prof. Ya saya sepakat tadi yang seperti teman-teman bilang, fase penyidikan, gelar perkara, SPDP itu yang memang harus kita kawal habis ya, Ya. menjadi pintu masuknya gitu loh. Kalau Ya, kita termasuk aman melalui di upaya sini, kayak insya gini Allah ya. aman Ya. tuh. Jadi SPDP juga kadang kan nih contoh ya, ini ada untuk diskusi kita lanjut ya gitu loh. Kalau SPDP itu akhirnya dikembalikan, itu siapa yang ngawal? Ya. Sering kan? Ya. Nggak ada. Bisa Iya, dirujak, betul. bisa diapain. Betul Ya. Pak, akhirnya apalagi kalau orang sudah ditahan, yang penting bisa keluar aja gitu loh. Ini kan bahaya gitu loh. Jadi kita harus memikirkan ke depan tentang lagi-lagi tadi keseimbangan, perimbangan, potret penegakan hukum gitu loh. Jadi ini memang harus kita bikin ilustrasi dan simulasinya Pak Erdi, Prof Ibnu dan Mbak Ani, saya kira. Jadi di fase penyelidikan dan penyidikan ini memang kita harus hati-hati nih next ke depan, termasuk sanksi orang yang misalnya ternyata tidak terbukti, ini jangan ada otomatis, jangan dia harus gugat lagi praktik, betul nggak? Tiba-tiba, itu kan nanti pada akhirnya pada gelar perkara, ini ternyata tidak memenuhi, harus diberhentikan. Nah, orang harus dibayar dong, orang udah ditahan 20 hari, gimana Pak Erdi? Jangan lagi udah harus nuntut, gitu loh. Betul, Ya, itu betul, juga saya rekomendasikan supaya jangan betul. waktu untuk ganti rugi dan rehabilitasi itu harus dibedakan dari tuntutan Peradilan. peradilan yang lain. Jangan terbatas Iya. waktu. Selama ini kan nanti batas waktu. Kalah lagi oleh aspek Jadi ada formal tanggung gitu jawab kan. Pak Erdi. Jangan asal main tangkap, asal main tahan, habis itu nggak Iya, ada ada apa-apa pertanggungjawaban kan? Ya. orang yang Nah, betul. Iya. Betul nggak? Harus kita pikirkan ini ke depan, gitu Iya. loh. Kalau orang kecil pra peradilan butuh biaya juga ya. Iya. Benar Mbak Ani, gitu loh kan. Makanya kita bilang, makanya di sini kan udah maju kan 2 alat bukti yang relevan terhadap perbuatan dan keadaan yang dilakukan oleh Ya. orang tersebut. Itu saya rekam saya ada itu juga. saksi. Alat bukti yang sah Itu. dan relevan harus ditegaskan seperti itu. Jangan asal Nah, alat ini bukti. pemahaman alat bukti yang sah nanti selanjutnya ya Bang Edi ya. Ya, relevan, bukti yang relevan sah. juga. Ya. Relevan ya. Ya. Mbak, Ya. ditutup Mbak. Siap. Di Siap, dalam siap. Mas Asmi, di dalam penjelasan itu ada juga penyidik tertentu itu adalah penyidik AL dan Iya sebagainya. betul ya. ini. Tapi Iya. di KUHP yang saya baca ini, mungkin saya keliru, itu tidak ada koneksitas. Oh, ada, Tidak Bro. ada koneksitas. Ada Prof. Ada, Ada. Prof. Di bagian Nah, akhir ini ada. makanya coba ada nggak? Ada, Prof. Nah. Saya Itu nggak yang ada ini. 17 Februari ya? Yang terakhir. Itu persikapan, Prof. Ya. Prof. Ibnu. Terakhir nggak ada ya kayaknya. 3 Maret ada. Persi Ini- 3 Maret ada. Versi ini. Kalau ada sih nggak masalah. Februari. Kalau udah nggak masalah. Kalau nggak ada masalah. Saya tahu tuh arahnya Prof Ibnu itu. Jadi jambit mil itu gitu. Nggak ada. Iya, loh kan nyebut milih, masuk nggak ada koneksitas kan gitu kan? Ada, Prof. Nah. Nggak ada. Saya baca Prof. Mana Saya baca yang draft yang ada. mana? Draft yang 3 Maret. Di 3 Maret ada, mana Prof. Bang? Berarti kan nggak ada nih. Oh, enggak ada ya? Oh saya nggak dapat yang 3 Maret, saya yang Februari nggak ada. Nggak ada ini, nggak ada ini saya ini. Yang 17 Februari ya Prof Yang Ibnu Iya. yang Maret mungkin ya. ada Prof. Yang Maret ada. Yang Maret ada. Oke. Ada. Oh betul. Ya wes itu nanti topik tersendiri lagi nanti itu. Ya, Kalau ada kita lanjutkan nah, lagi. Ya, kita bikin lagi acara berikutnya. Ya.
Iya, Prof. Oke, terima kasih Prof. Ibnu, Bang Erdi, Bang Aksmi. Ini kaitannya dengan rebutan kewenangan menyidik, padahal sebetulnya tidak rebutan ya, cuma salah Dan menafsirkannya dengan rancangan KUHP. Nah, kalau kita lihat ya, insya Allah semoga nanti lebih dijabarkan lagi, lebih jelas lagi, tidak ambigu lagi. Belum lagi nanti pada saat sudah disahkan di lapangannya bagaimana penguasaan substansi hukumnya dari penyidik itu juga sangat penting. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.